Madi Durianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 6, Pak Menteri dan jajarannya. Apa kabar Pak Menteri? Baik, baik semua. Waras. Yang penting waras dulu Pak. Kalau sehat dan nggak waras susah Pak. Jadi saya senang Pak, Bapak tadi ditanya Pak Hasim kan. Nasim, bukan Hasim. Kalau Hasim lain lagi Pak. Ya. Itu, nah, dijawab dengan Bapak hakul yakin. Ini yang menjadi pertanyaan kami sebetulnya. Di balik kata-kata teman-teman ini sebetulnya tersirat bahwa ada ketidakyakinan sebetulnya. Tapi karena Pak Menteri sudah bilang hakul yakin, maka kita coba cari tahu, ya kan? Pak Menteri, kalau saya membaca peta jalan Bapak, saya nggak menemukan Bapak mengajarin, harus kasih tahu saya bahwa di dalam peta jalan Bapak itu bisa mencerminkan bahwa program Bapak itu berhasil. Ya. Karena kalau saya baca peta jalan Koperasi Desa Merah Putih, Bapak di tahap 2025 itu dimulai dengan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas. Dan Bapak minta dana 5,1 T. Artinya apa? Kalau 5,1 T ini tidak ada, maka program akan terhambat. Betul Pak Menteri? Ya, kurang lebih gitu. Bapak butuh uang. Di saat sekarang Pak Prabowo sedang menjalankan efisiensi, Pak Presiden, ini menjadi pertanyaan, Pak. Kalau kita lihat KL yang lain, itu luar biasa pengurangannya. Tapi sekarang Bapak minta modal yang begitu besar, dana yang begitu besar, untuk just pelatihan doang, 5,1 T. Dari total ABT Bapak, 5,9 lebih T. Betul kan, Pak? Ya. Jadi kalau ini enggak, di awal saja ini mulainya peta jalan ini sudah tidak, misalnya tidak cukup dana, atau asumsinya ini belum cukup dana, maka ini akan terganggu semua. Proses 2009-2029 Bapak. Nah, saya telusuri lagi Pak, 2026. Bapak baru mulai dengan pemantapan dan pembangunan. 2027, Bapak pengembangan produk. Di tahap 2, Bapak baru mulai mencari model bisnis disesuaikan dengan kondisi, betul? Tahap 2, saya tidak menemukan tahap satunya, Pak, tapi langsung tahap 2. Nggak ada kata tahap 1. Ya. Model bisnis Bapak masuk di 2000 di tahap 2. Artinya apa, Pak? Bapak ini kalau nyusun model bisnis karena disesuaikan dengan desa, Pak Menteri, karena disesuaikan dengan desa, Bapak harus punya fakta empiris di setiap desa. Betul nggak, Pak? Fakta empiris setiap desa. Karena tesis, antitesis Bapak harus punya data kuantitatif. Itu kami belum terinfo Pak sampai sekarang. Fakta empiris setiap desa, supaya dapat model setiap desa, kita belum menemukan di sini. Berarti proses ini masih panjang Pak. Di tahun 2028, Bapak bicara hilirisasi dan integrasi. Berarti integrasi dengan rantai pasok industri. Tahun 2028, Bapak bicara di sana. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa 2029 menjadi pilar kemandirian ekonomi desa? Nonsen, Pak. Ini kapan bisa berjalannya aja masih awang-awang, Pak, peta jalan ini, Pak. Bapak ini bikin peta jalannya nggak benar, Pak. Kurang sempurna, Pak, yang bikin, Pak. Saya tahu bukan Pak Menteri yang bikin. Ya. Pak Nasim lebih jago bikin.
tadi. Ya. Pak Sartono lebih jago nih, Dr. Sartono, profesornya Pak. Jadi saya nggak menangkap hakul yakinnya Bapak dari peta jalan Bapak. Pak. Nah ini yang tolong Bapak sempurnakan. Saya minta konkretnya seperti apa. Karena ini mengawang-awang Pak. Jadi nanti 2029, nggak ada yang namanya pilar kemandirian ekonomi desa, pondasi ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi kalau dana awalnya ini dengan efisiensi ya Pak Presiden, ya, Bapak minta 5,1 T, saya ragu ini dikasih Pak. Itu Pak pertanyaan saya yang pertama peta jalan. Jadi saya minta Pak, ini disempurnakan kembali Pak. Dengan Komisi 6 Pak. Ya. Ya kita sempurnakan Pak, supaya ini bisa berjalan. Kalau enggak, ini peta jalan nih, wajahnya koperasi kita baca di sini Pak. Nah ini yang pertama. Jadi itu yang saya lihat yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Sebetulnya ke depan ini saya mau tahu sebenarnya pembagian tugas Bapak dengan Pak Wamen itu apa? Belum pernah diceritakan. Ini serabutan Pak kerjanya Pak. Antara Menteri dan Wamen Pak. Ini kerjanya apa? Bapak ingin mencapai sesuatu yang besar Pak. Dibagi lebih jelas. Ya. Supaya ini efektif dan efisien gitu. Nah ini ke depan kita biar lebih jelas Pak. Begitu. Yang ketiga, saya ingin menceritakan banyak fakta lapangan Pak. Yang saya riset dan survei Pak. Supaya sekarang ini orang cuma terima, bermanfaat. Ini manfaatnya mereka cuma terima, pingin terima, kapan tuh terima uangnya. Ini terngiang-ngiang di mereka Pak. Kami dibayar berapa? Itu fakta lapangannya Pak. Sampai yang di Jakarta juga berpikirnya begitu Pak. Artinya apa? Kalau ini nggak segera dieksekusi Pak, ini kan promis Pak, janji. Delivery-nya ini yang payah nih Pak sekarang Pak. Delivery-nya ini yang payah Pak. Ini ditunggu-tunggu Pak. Kalau nggak ada Pak, ini pada mundur Pak semua Pak. Begitu ada gerakan mundur nasional, Bapak jebol Pak. Ini sekarang lagi rencana mau mundur Pak karena nunggu terlalu lama. Delivery-nya lamban. Nah ini saya minta dipercepat Pak. Karena saya pingin program ini berhasil. Kalau berhasil ini bagus. Tapi saya mau kawal prosesnya Pak. Kalau prosesnya tidak dikawal Pak, zong Pak 2029 Pak. Saya pastikan ini. Gitu. Nah saya minta delivery-nya tolong dimonitor Pak. Lemah Pak delivery-nya Pak. Promise-nya sih bagus. Dasolannya sih bagus. Dasennya, situasi saat ini ya payah Pak. Maka ada gap Pak. Gap ini Bapak harus tutup. Kalau Bapak nggak tutup Pak, pertaruhan jabatan Bapak di sana Pak. Saya ini senang dengan Bapak. Saya ingin Bapak berhasil. Budi Ari, tokoh sukses Koperasi Desa Merah Putih. Tepuk tangan nggak apa-apa. Kita berharap itu sukses. Ya. Bapak jangan meninggalkan jejak nggak berhasil Pak. Malu Pak. Setuju Pak ya? Jadi kawal, sering-sering komunikasi dan Komisi 6 Pak. Ya, selalu kita komunikasi sehingga Bapak bisa berhasil. Nah, 3 poin ini yang saya titip ke Bapak ya, supaya bisa berhasil. Nanti tolong Bapak jawab. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Prof. Poin-poin bagus Pak Menteri.